Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan maghfirahnya untuk kita semua. Ikhwan fillah arsyadakumullah. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas Surat Al-An'am ayat 138, halaman 146. Al-An'am ayat 138. Ayat 138 ini masih berbicara tentang seputar kesesatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, di mana mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah berfirman waqalu. Jadi perkataan mereka ini diabadikan oleh Allah di dalam ayat 138 ini. Wa dan qalu, mereka mengatakan gitu. Asalnya itu qala, apa cuman dalam bentuk plural jamak jadi qalu. Ada wawu dan alif, itu tandanya banyak yang mengatakannya, jadi mereka. Dan mereka mengatakan hadhihi, inilah gitu, an'amun, hewan, ya, hewan ternak maksudnya apa, wa harthun, dan juga tanaman, hijrun, yang dilarang. Kalau disebut dilarang kan berarti ada yang melarang gitu. Nah, siapa yang melarang itu dalam keyakinan mereka, ya, mereka meyakini yang melarangnya itu adalah Allah gitu. La yat'amuha, yang tidak memakannya, tidak boleh memakannya, illa, melainkan, istisna nih, man siapa, nasya'u, yang kami kehendaki, bizamihim, bi berdasarkan zamihim, prasangka mereka gitu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah waktu itu, mereka mengatakan bahwa hewan ini haram dimakan gitu. Tanaman ini haram dimakan. Seperti kan ada dalam keyakinan mereka itu ada unta yang disebut dengan wasilah gitu. Ada unta yang disebut dengan saibah, basiroh, dan juga ham gitu. Nah, dalam keyakinan mereka itu haram untuk dimakan gitu. Karena unta-unta tersebut sudah sangat berjasa besar gitu. Dan mereka persembahkan untuk Allah.
mereka persembahkan untuk Allah, sehingga tidak boleh memakannya kecuali orang-orang yang dikehendaki atau yang diperbolehkan menurut prasangka mereka. Siapa yang diperbolehkan itu? Biasanya adalah para penjaga berhala, Pak. Itu kan di Mekah itu ada berhala patung yang diberi nama Lata. Lata itu diambil dari kata ilahun, Tuhan. Ada Uzza, nah itu Uzza itu diambil dari kata aziz. Ada Manat, nah itu nama-nama baik itu, Pak. Nama-nama yang diambil sebetulnya dari Asmaul Husna itu. Jadi Lata, Uzza, Manat itu nama patung-patung. Nah itu kan ada yang menjaganya. Tong boro-boro patung atau Pak, ayeuna kan diurang lamun aya tempat pesugihan kan sok anu ngajaga gitu. Tempat-tempat yang dikeramatkan kan sok aya kuncena kan gitu kan. Nah, orang-orang seperti itulah yang boleh memakan hewan dan juga tanaman yang diharamkan oleh mereka. Kalau untuk para penjaga boleh. Kalau untuk kuncen-kuncen boleh. Atau kalau untuk orang yang berkhidmat menjaga patung-patung ini boleh. Selain itu tidak boleh. Nah ini kan mengharamkan apa yang sebetulnya Allah halalkan. Dan sebagai sebuah sanksinya, akhir-akhirnya Allah mengharamkan betul untuk mereka. Karena kan secara tidak langsung mereka menginginkan atau menantang untuk diharamkan, ya diharamkan saja oleh Allah. Asalnya itu dihalalkan, asalnya itu. Nah di kita suka terbalik malah menghalalkan apa yang diharamkan gitu. Ada orang yang menyembelih bukan karena Allah, pokoknya keur Nyi Roro Kidul gitu Pak, atau keur tumbal gitu jembatan gitu kan sok aya nyembelih baheula mah geuning duka ayeuna aya keneh gitu model baheula gitu. Jadi bangun rumah bikin tumbal apa, nyembelih apa, bangun jembatan tumbalnya apa. Nah itu kan dipersembahkan, diniatkan bukan karena Allah itu. Tidak boleh kita makan itu. Karena niatnya bukan karena Allah gitu. Termasuk sembelihan-sembelihan di hari raya besar agama lain, Pak. Jadi kalau ada agama lain nih, besok hari raya, taruh ada nyembelih naon lah gitu. Mungkin nyembelih merpati itu Pak, atau menyembelih ayam, menyembelih domba. Itu kan sudah pasti niatnya itu karena berkaitan dengan hari raya. Itu niatnya pasti bukan untuk Allah, untuk Tuhan mereka itu Pak. Kan tidak jauh beda dengan kita kurban kemarin tuh. Kita itu kurbannya karena orang Islam, niatnya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kan gitu ta. Dengan nama Allah yang maha besar, Allahumma hadalaka wa minka kan gitu. Ya Allah ini hewan kurban ini darimu dan untukmu kan begitu. Nah agama lain juga sama Pak, ketika menyembelih di hari rayanya itu tidak menyebut asma Allah dan niatnya pun untuk Tuhan-Tuhan mereka. Maka khusus untuk hewan di hari raya mereka itu dilarang. Kecuali lamun merena meureun naonnya dodol gitu Pak. Eta mah kan teu disembelih dodol mah.
atau merekna naon baheula masuk aya naon teh jawadah naon katanya mun di Betawi masuk aya jawadah kayak kue lah, kue khas itu Betawi. Ya, untuk yang disembelih itu harus hati-hati itu Pak kalau di hari raya itu. Wa an'amun dan juga hewan hurrimat yang diharamkan. Duhuruha. Nah, duhur itu kan dohrun punggung gitu Pak. Waktu duhur, waktu matahari berada di atas punggung. Kalau punggung itu dikaitkan dengan hewan atau binatang, biasanya ini ditunggangi. Orang kan menunggangi unta, menunggangi kuda, menunggangi sapi kan di punggungnya gitu. Maka diterjemahkan begini, wa hurrimat wa an'amun, oleh karena itu hewan-hewan ternak hurrimat diharamkan, atau ada juga hewan ternak yang diharamkan duhuruha menungganginya gitu, menaikinya gitu, atau diharamkan dijadikan alat angkut. Mau ngangkut apa saja tidak boleh. Termasuk orang-orang musyrik itu kan waktu itu menunaikan ibadah haji Pak. Orang-orang musyrik sebelum Nabi Muhammad diutus itu mereka sudah menunaikan ibadah haji. Cuman mereka ibadah hajinya sambil telanjang Pak. Telanjang bulat, teuing naon make bulat gitunya, telanjang bulat gitu, ente telanjang gepeng gitu, telanjang bulat gitu. Makanya laki-laki di siang hari, perempuan tawafnya di malam hari. Nah, mereka meyakini bahwa memang ibadah haji itu dalam keyakinan mereka harus telanjang. Nah, dalam ibadah haji itu sarua ada sembelihan mereka juga. Tapi mereka menyembelihnya itu bukan karena Allah, melainkan karena berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Sama Pak Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu memberantas kemusyrikan yang salah satu simbolnya banyak patung-patung itu kalau di sekitar Ka'bah itu. Nah, mereka pun mengharamkan hewan-hewan tertentu untuk ditunggangi, termasuk untuk ibadah haji, nggak boleh. Wa an'amun, dan juga hewan-hewan la yadkuruna, yang tidak disebut ismallah, asma Allah alaiha, iktiraan alaihi. Nah, iktiraan sebagai bentuk perbuatan dusta alaihi, atasnya. Jadi ada hewan-hewan yang karena jasanya diharamkan untuk disembelih, ditunggangi gitu Pak. Ada hewan-hewan yang justru mereka itu kalau menyembelihnya bukan karena asma berhala mereka, itu diharamkan oleh mereka itu. Karena dalam keyakinan mereka gitu, dalam keyakinan mereka Pak, bahwa dalam momen tertentu gitu, dalam momen tertentu mereka itu tidak boleh menyembelih dengan menyebut asma Allah. Termasuk ada juga hewan yang diharamkan oleh mereka itu manakala itu disembelih oleh Nabi Muhammad, oleh umat Islam. Karena apa? Karena menyebut nama Allah. Baru yang mati tidak disembelih oleh mereka halalkan.
Karena dalam keyakinan mereka kalau ada hewan yang mati tidak disembelih, itu disembelihnya oleh Allah langsung katanya. Lebih baik disembelih oleh Allah langsung daripada oleh Muhammad. Jadi kalau yang pakai pisau oleh Nabi Muhammad dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar itu haram. Tapi kalau yang ketabrak, kecekik atau ketanduk karena itu mati dengan izin Allah jadi halal dalam keyakinan mereka seperti itu. Saya jazihim, nanti ya dia, dia di sini Allah, nanti dia Allah akan membalas mereka bima terhadap apa kanu yaftarun yang mereka atau dusta yang mereka ada-adakan. Seringkali kan hari ini pun suka ada begitu Pak. Seringkali ada orang itu mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi ketika mengatakan itu mereka katakan ini dari Allah gitu. Menurut Allah ini halal, ini haram. Padahal Allah tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. Atau justru Allah itu menghalalkan tapi mereka mengharamkan. Atau Allah mengharamkan tapi mereka malah menghalalkan. Nah, biar dipercaya perkataannya maka disebutlah asma Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan ma sesuatu fi butuni yang ada di dalam perut hadhil an'am, hewan ini, maksudnya anaknya Pak. Apa yang ada di dalam perut hewan ini khalisatun, itu mukhlis, khusus lidzukurina, untuk kaum pria, kaum dakar. Dakar teh kepunyaan laki-laki, itu dakar namanya Pak. Untuk kaum lelaki gitu Pak. Wa muharramun, dan diharamkan ala terhadap azwajina, kaum perempuan, terhadap para istri. Nah itu. Jadi mereka pun meyakini begini nih. Seandainya anak hewan yang ada dalam kandungan itu nanti lahir, kalau yang lahirnya itu adalah anak-anaknya laki-laki Pak, atau jantan adalah. Kalau yang lahir itu jantan, maka itu khusus untuk kaum lelaki, kaum pria. Kalau yang lahir itu betina tidak boleh disembelih, itu untuk Allah itu. Tapi kalau yang lahir itu mati, mau jantan mau betina, itu boleh dimakan berdua. Oleh kaum lelaki boleh, oleh kaum perempuan boleh. Nah ini kan keyakinan yang menyimpang, ini menyimpang Pak. Termasuk di kita dulu, di kita itu suka ada orang yang meyakini tidak boleh berkurban dengan hewan yang betina, nah gitu, haram cina. Nah itu kan keyakinan yang salah Pak. Boleh berkurban dengan yang betina, cuman diusahakan yang jantan gitu. Tapi kalau dikatakan wajib yang jantan gitu, atau haram yang betina, itu kan jadi menghalalkan apa yang Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kenapa ada anjuran begitu kan gitu biar kalau betina nanti kan anak beranakan gitu Pak. Kan ya betina itu kan bisa melahirkan. Nah, makanya kalau bisa
Bedain Pak, wajib dengan kalau bisa gitu. Dianjurkan atau diusahakan yang jantan. Tapi kalau tidak ada yang jantan ya yang betina nggak apa-apa. Atau anu bajir, bajir teh naon atuh bajir geuning baheula mah. Bajir teh anu geus usia non produktif berarti geus mandul meureun tah. Nah gitu. Tapi dia suka ada yang meyakini dilarang kita itu kan salah itu. Keyakinan yang salah. Diwain dan jika yakun keadaannya mayitatan mati. Kalau anak hewan yang dilahirkan itu mati, fahum maka mereka orang-orang musyrik itu pihi di dalamnya syuraka bersekutu. Jadi kaum lelaki, kaum perempuan, suami, istri itu boleh makan bersama-sama kalau yang mati dalam perut ketika lahir. Nah ini kan justru nih menghalalkan apa yang Allah haramkan gitu. Kalau yang mati ya mau yang lahir itu jantan apa betina ya haram. Baik untuk kaum pria ataupun kaum lelaki ya haram. Nah sementara mereka itu malah menghalalkan atau mereka malah menghususkan kalau yang lahir itu anak jantan untuk kaum lelaki. Tapi kalau yang lahir itu betina, perempuan tidak boleh. Bolehnya itu kalau mati itu. Nah, itu kan membuat syariat itu. Qad sungguh khasiru. Nah, khasira telah merugi. Apa atau siapa alladzina orang-orang qatalu yang membunuh auladahum anak-anak mereka sufaha dengan kebodohannya bighairi ilmin tanpa ilmu. Dulu kan di zaman Fir'aun itu membunuh anak laki-laki, membunuh bayi laki-laki. Karena Fir'aun takut kalau dibiarkan nanti sudah dewasa akan merebut kekuasaannya. Di zaman Abu Jahal, Abu Lahab yang dibunuh itu bayi perempuan. Karena ketika melahirkan bayi perempuan itu dianggap aib. Dianggap aib. Kenapa dianggap aib? Karena perempuan dalam pandangan mereka. Dalam pandangan mereka. Ini harus tahu nih kaum perempuan bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad membawa Islam itu memuliakan derajat perempuan sebetulnya. Dalam pandangan mereka perempuan itu satu hanya jadi beban saja gitu. Beban. Kemudian yang kedua perempuan itu tidak ada gunanya, hanya menimbulkan ini syahwat katanya, hanya menimbulkan orang-orang berbuat senonoh, tidak senonoh. Perempuan itu dalam pandangan mereka itu tidak bisa mengangkat senjata, sehingga tidak bisa melindungi diri, harta dan keluarga. Enggak salah nu kitu mah pae Hanoi gitu. Nah dikatakan oleh Allah sungguh merugi orang-orang yang seperti itu. Nah makanya dengan datangnya Islam perempuan kan dimuliakan itu. Sampai-sampai ketika Rasulullah detik-detik mau meninggal itu kan sampai diulang-ulang gitu. Rasulullah itu berwasiat ittaqu fin nisa, ittaqu fin nisa. Jagalah perempuan, jagalah kaum Hawa itu. Wa harramu dan sungguh merugi orang-orang yang haramu mengharamkan ma sesuatu razaqahum yang Allah razaqahumullah
yang Allah rizkikan kepada mereka, yang Allah karuniakan kepada mereka, iktiraan Allah, iftiraan Allah, sebagai perbuatan atau tindakan berdusta atas nama Allah. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan, Pak. Merugikan dirinya, merugikan orang banyak. Makanya kudu dibedakan, Pak, antara haram dengan geuleuh. Jadi suka ada begini nih, gara-gara dirinya geuleuh tersep gitu, Pak. Akhirnya dia mengatakan haram gitu. Gara-gara dirinya tersenang gitu, terdoyan, lalu mengatakan haram. Dan akan lebih parah lagi kalau yang mengatakan dilarangnya itu seorang tokoh. Lebih bahaya lagi kalau cek Allah ya haram, ya itu kan bahaya. Kan seorang tokoh itu kan pasti didengar suaranya. Seorang, kalau dulu kan seorang pendeta atau seorang ulama, seorang kiai, qad sungguh dallu, mereka telah sesat, wama dan tidaklah kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu mendapatkan petunjuk. Nah, jadi yang berhak, Pak, yang berhak untuk menetapkan ini halal, ini haram hanyalah Allah. Karena Allah itu kan Al-Hakim, Al-Hakim, Dat yang maha memutuskan hukum. Kita tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sehingga para ulama biasanya nih terkait dengan makanan ini, kalau dalam Al-Quran dan hadis tidak ada dalil yang mengharamkan, itu banter-banternya sampai derajat makruh, Pak. Banter-banternya, oh ini makruh katanya. Makruh kan bertingkat-tingkat nanti kalau makruh, tingkat dibencinya atau tingkat tidak disukai oleh Allah itu bertingkat-tingkat, tapi belum sampai kepada derajat haram, itu belum sampai. Jadi sebagai sebuah bentuk kehati-hatian saja, Pak. Karena tadi tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan harus diingat bahwa hukum dasar al-asya, segala sesuatu di luar ibadah itu boleh. Hukum dasar hewan itu boleh dimakan hukumnya. Hukum dasar tanaman itu boleh dimakan, kecuali biasanya sedikit sekali. Yang namanya pengecualian itu sedikit sekali. Nah, pengecualian itu kan nanti ada indikator-indikatornya. Oh, ini nih makanan ini haram karena bisa membunuh gitu, Pak. Atau oh, ini hewan ini haram karena memang Allah mengharamkan. Kan sedikit bisa. Nah, kalau tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, banter-banternya itu biasanya makruh hukumnya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.